Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembahasan fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang gelombang mekanik atau gelombang dengan sub pembahasan uh, yaitu latihan 4 soal gelombang. Untuk selanjutnya perhatikan aplikasi konsep atau aplikasi rumus ke dalam perhitungan ya. Dan supaya kalian itu benar-benar mengerti dan memahami sehingga kalau menemukan soal yang sejenis itu kalian tidak mentok atau eh, salah mengerjakannya. Oke, lanjut ke pembahasan. Soal nomor 21. Dua buah gelombang sinus bergerak dalam arah berlawanan. Kedua gelombang tersebut berinterferensi menghasilkan gelombang secara yang memiliki persamaan Y sama dengan 2,5 sin 0,8 pi x cos 100 pi t. Nah, oke, yang di mana Y dan X dalam meter ke dalam sekon. Jarak dua simpul terdekat pada gelombang tersebut adalah titik-titik. Nah, sekarang tinggal milih ya. Simbol 1 dan simbol 2, simbol 2 dengan simbol 3, gitu sampai seterusnya. Yang terdekat aja. 2 dengan 3, 3 dengan 4. Terserah ya, yang penting jarak yang terdekat ya. Bukan simbol terdekat. Nah, ini dari persamaan ini, kalau misalkan nih saya nambahnya, kalau ditanyakan berapa sih cepat terlambatnya gitu ya. Cepat terlambat ya udah variabel x variabel t dibagi dengan variabel t variabel t dibagi dengan variabel x sorry. Nah, di sini berarti 100 pi ya, 100 pi dibagi 8 0,8 pi ya. Ya. Nah, nanti tinggal 100 dibagi dengan 0,8 ya. Ya. Itu atau 1000 dibagi 20 1000 dibagi dengan 8 ya. Aduh, ini bahasanya ngomongnya belepotan. Berarti dengan 1000 per 8 berapa ini 125 meter per sekon. Nah, sekarang pertanyaan aslinya berapa sih jarak dua simbol yang terdekat? Nah, oke. Yang simpul terjadi itu jika amplitudenya itu sama dengan 0. Amplitude di mana? Amplitude gelombang stasioner ya. Nah, untuk amplitudenya 0, ingat nih, berarti sinus theta sama dengan 0. Nah, ini harga sinus ini ya, itu 0. Nah, berarti 0 itu berarti 0 derajat pi 2 pi. Nah, berarti tinggal n minus 1 kali kan pi ya. Simpul 1 berarti kan 0 ya. Simpul 1. Nah, nah ini ganti ini. 0,8 pi x sama dengan n minus 1 kalikan pi. Coret ininya pi ini. Maka nanti x sama dengan n minus 1 kali 1 per 0,8. Nah, atau nanti simpul simpul kesekian ya itu ya n minus 1 kalikan 10 per 8 berapa coba eh, per 8 ya 10 per 8 berarti 1,25 ya. Nah, simpul ke n itu n dikurangi 1,25 ya. Nah, sekarang saya pilih simpul 1 ya. Simpul 1. Nah, berarti tinggal 1 dikurangi 1 kalikan 1,25 berapa? 0 ya. 0. Nah, kemudian saya ambil simpul yang kedua karena yang berdekatan tuh. Jangan lewat. Nah, berarti 2 dikurangi 1 kalikan 1,25 ya. Hasilnya 1,25. Nah, maka jarak antara simpul yang terdekat ya delta CS XS itu 125 ya. Ya, ini dikurangi ini. Jadi 125 joule gitu. 1,25 meter gitu ya. Ini berarti jawabnya option E gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 22 ya. Y sama dengan 4 sin. Nah, saya tidak membaca total ya. Sebuah titik atau saya baca lagi. Sebuah titik mengalami simpangan akibat gelombang stasioner dengan persamaan Y sama dengan 4 sin 10 Px cos 40 pt. Nah,
Tentukan kapan sebuah titik mengalami simpangan setengah dari amplitudenya yang ketiga kali. Ingat ya, yang ketiga kali. Nah, ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Nah, berarti uh, ini persamaan di atas, ini persamaan ini. Nah, itu bisa ditulis jadi ini. Y sama dengan A stasioner, kemudian cos 40 di T. Nah, gitu. Nah, sekarang di sini setengah dari amplitudenya. Berarti di sini setengah A simpangan apa stasioner A cos theta ya. Ini coret nih. Coret, maka cos theta itu bernilai setengah ya. Cos theta bernilai setengah. Nah, berarti theta itu 60 derajat ya. 60 ya. 60 kemudian 120. Nah, sekarang 180 tambah 6 ya, 60 ya. Berarti 240. Nah, ini yang diminta nih. Nah, atau pakai radian ya, karena derajat nggak boleh. Nanti satuannya derajat untuk waktu. Nah, ini berarti pi per 3 ya. Kemudian ini 2 pi per 3 ya. Kan pi per 3 itu kan 60. Pi per 3 60 kali 2 berarti 120. Kemudian yang ini 4 pi per 3 ya. Nah, 4 pi per 3. Kenapa 4 per 3, 4 pi per 3? Karena pi per 3 itu ada 60 kali 4 kan berarti 240 ya. Ya. Yang keempat berapa? 5 pi per 3 ya. 300 derajat. Nah, sedangkan yang di sini diminta yang ketiga, berarti ini yang diminta nih. Nah, berarti theta itu yang tadinya 4 pi per 3 ya. Nah, sekarang ganti oleh oleh 40 ya. 40 pi T sama dengan 4 pi per 3 ya. Coret ininya ya. Ini 40 juga sama dengan ini, berarti ini 10 T sama dengan 1 per 3. Maka waktunya adalah 1 per 30. Jadi 1 per 30 sekon ya. Itu waktunya. Waktu simpangan sebuah titik setengah dari amplitudenya yang ketiga kali ya. Nah, kalau yang kedua ambil 2 pi per 3. Kalau yang pertama ambil pi per 3. Kalau yang keempat berarti ambil 5 pi per 3 sampai seterusnya. Ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 23. Nah, itu jarak antar simpul kedua dan perut kelima. Nah, ini muncul lagi seperti ini ya. Nah, berarti simpul terjadi ya, simpul terjadi ketika nilai dari amplitudenya itu sama dengan amplitudo stasioner ya, itu sama dengan 0. Itu untuk simpul ya. Untuk simpul. Nah, berarti nilai cosinus X atau cos theta itu bernilai 0. Maka theta-nya itu berarti 80, 270 sampai seterusnya ya. Atau theta sama dengan 2n minus 1 kalikan pi per 2. Ini yang paling enteng ya. Dan nah, theta-nya ganti dengan 10x. 10x sama dengan 2n minus 1 kalikan pi per 2. Nah, simpul yang keberapa mintanya? Simpul kedua itu berarti 2 kali n minus 1 kalikan pi per 20 ya. Nah, ini kalikan ke sini. Nah, berarti simpul kedua itu 2 kali 2 dikurangi 1 kalikan pi per 20. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 pi per 20 meter ya. Oke. Kemudian perut ya. Perut kelima ya. Perut kelima. Nah, itu berarti perut terjadi amplitudenya stasionernya ya. Amplitudo stasionernya adalah tidak nol ya. Atau maksimum. Nah, maksimumnya berapa? Nggak tahu maksimumnya. Tinggal ngitung nantinya. Berarti
maksimumnya itu kan 4 ya. Maksimumnya 4 gitu. Untuk ini nanti nilai dari cos theta itu bernilai 1, maka tetanya itu 0, 120, 180, atau di sini n min 1 kalikan b. Ganti ini theta diganti dengan 10x ya, itu n min 1 kalikan b. Maka diperoleh x sama dengan, untuk perut yang kelima itu berarti 5 dikurangi 1 ya, kalikan b ya, gitu. Maka perut yang kelima itu 4b per 10 ya, gitu. Nah, sekarang jarak antara perut kelima ya, x ya, berarti x perut 5 dikurangi x perut yang kedua ya. Apa simbol cari? Simbol yang kedua. Nah, nanti tinggal 4p ya. 4p per 10 dikurangi eh, 3p ya. 3p per 20 sorry. Per 20. Nah, ini maka ini 8p dikurangi 3p dibagi dengan 20. Hasilnya berarti 5pi per 20 ya. 5pi per 20 atau pi per 4 ya, gitu. Meter. Dengan catatan ini P-nya itu 3,14 ya. Bukan 180 ya. Itu. Nah, itu untuk soal nomor 23. Ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini mirip-mirip dengan yang tadi ya. Nah, ini yang kedua. Nah, kalau apa untuk yang kedua, nah di sini persamaannya karena sin ada di tengah itu berarti untuk gelombang stasioner ujung tetap ya. Nah, okay. Nah, tentukan sebuah titik yang mengalami kesimpangan setengah dari amplitudenya yang kedua kalinya. Nah, oke. Okay. Perhatikan, persamaan yang di atas, persamaan ini ya bisa diganti dengan y sama dengan a stasioner ya, itu kalikan dengan cos theta ya, boleh ya. Nah, karena simpangannya adalah setengah ya dari amplitudenya, nah maka nanti y sama dengan a stasioner cos theta ya, itu berarti ini setengah a stasioner kali a stasioner ya, cos theta, coret ya, theta coret. Nah, berarti nanti cos theta itu bernilai setengah. Nah, tetanya jelas di situ 60 berapa ya? Ini udah terulang ya. 60 kan? Ya. 60 kemudian 120 sampai seterusnya ya. Maka tetanya itu pi per 3 ini 2pi per 3 ya. Yang kedua ya. Yang kedua kita ngambil 2pi per 3. Nah, berarti theta ya ambilnya 2pi per 3 ya, gitu. Nah, ganti dengan ini. Nah, ganti dengan 5pi sama dengan 2pi per 3 ya. Nanti syarat ya, syarat. Maka hasilnya 2 per 15 ya. Ini kalikan ke sini. Gitu, sekon. Itu hampir mirip dengan soal yang tadi ya. Mirip. Cuman bedanya ditanyakan yang kedua. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, oke. Soal nomor 25. Nah, ini hampir mirip-mirip lagi. Nah, di pertanyaannya, amplitude gelombang stasioner pada suatu titik berjarak setengah meter. Nah, kita boleh menulis lagi persamaan atau langsung aja. Nah, karena di sini pertanyaannya adalah amplitudo ya, amplitudo stasioner ya, maka ambil aja yang ini. Ya, maka amplitudo stasioner di situ tulisannya 0,5 cos 5 px ya, 5 px. Nah, tinggal masukkan aja 0,5 cos ya, cos 5
5 pi ya. Nah, di sini kalikan setengah ya. Dan maka karena di sini apa cos 5 pi per 2 itu artinya 2,5. Setengah pi itu berarti 90 ya. 90 derajat berarti 0,5 kali cos 90. Nah, itu berarti hasilnya 0. 0 gitu ya. Jadi amplitudo di satu titik yang berjarak setengah meter 0 ya. Okay. Nah, kemudian ditanyakan lagi nomor B itu jarak antara simpul 4 dan perut kelima. Jangan bosan-bosan ya mengerjakan soal letak simpul dan perut ya. Kenapa? Karena ini sering keluar di UTBK ya. Oke. Nah, sekarang simpul keempat ya. 4. Nah, simpul terjadi jika amplitudenya 0 ya. Amplitudo 0, artinya amplitudo stasioner 0. Apa alasannya? Karena cosinus theta bernilai 0 ya. Gitu. Maka tetanya udah dapat ini 2n minus 1 kalikan pi per 2 ya. 90 derajat kan. Nah, tinggal masukkan di sini 5px ya. 5px ya, kurung 2 kali 4 ya. 4 dikurangi 1 kalikan pi per 2 ya. Coret nih. Maka 5x simpul ke 4 ya. Ke 4 ya, itu berarti 7 per 2 ya. 7 per 2 ya. Nah, berarti simpul ke 4 itu 7 per 10 ya. Meter. Nah, kemudian perutnya perut ke 5 ya. Perut ke 5 berapa ya. Nah, berarti perut terjadi jika amplitudenya maksimum, maka nilai cos theta bernilai 1. Maka tetanya itu n-1 kalikan pi. Dan ini ganti dengan 5px ya. 5px ya. Perut ya. Kurung n-1 pi. Nah, ya. Nanti coret pi-nya ya. Coret pi-nya. Maka x perut yang kelima tinggal 5 dikurangi 1 ya. Dibagi dengan 5 ya. Nah, jadi nanti x perut yang ke 5 itu perolehannya 4 per 5 meter. Nah, nanti deltanya berapa? Tinggal 4 per 5 ya. Dikurangi 7 per 10 ya. Oke. 8. 10 bagi 5 kan 2 kali 4 8 kurangi 7 ya. Kurangi 7 berarti letak perut dan simpul yang 4 dan 5 adalah, atau 5 dan 4 adalah ya, 1 per 10 ya, letak simpulnya. Letak simpul keempat dan perut kelima, berarti di sini 1 per 10 meter lah gitu ya. Itu jawaban untuk soal nomor 25 ya. Mudah-mudahan dengan tampilnya soal yang ke-25 ya, ini lebih paham lagi dan wawasan kalian bertambah luas. Oke. Nomor 26. Nah, ini mirip-mirip lagi nih. Simbol. Oke, jangan bosan ya. Kita kerjain aja. Sekarang option A ya. Sebuah titik mengalami sumbangan akibat gelombang stasioner dengan persamaan Y sebanyak 4 cos 2 px sin 50 IP MKS ya. Letak simpul ke-6 dihitung dari ujung pantul. Oke. Jadi nanti X simpul ke-6 ya. Nah, ini nilainya tadi. Jadi cos theta itu bernilai 0, maka tetanya yang tadi 2n minus 1 kalikan pi per 2 ya. Awas, ingat simpul. Simpul berarti nilainya 0 amplitudenya. Nah, ganti dengan 2px ya, sama dengan 2n minus 1 kalikan pi per 2. Coret ya. Coret. Maka letak simpul ke-6 itu sama dengan 2 kali 6 dikurangi 1 ya, kali 1 per 2. Ini 2 boleh ya. Nah, maka letak simpul ke-6 ya,
2 kali 6 12 dikurangi 1 berarti 11 per 4 meter itu ya. Itu. Dan nah sekarang B simpangannya berapa sih? Nah udah tinggal masukkan Y sama dengan 4 cos ya, dan 2 px sinus 50 pi t. Nah, tinggal masukkan nilai-nilainya 4 cos ya 2 pi. Nah x nya ganti dengan 7 per 6 ya. Oke, 7 per 6 kali sinus 50 pi. Nah t nya di situ 1 per 4 ya, 1 per 4. Nah berarti di sini ini coret aja 2 dengan 6 berarti hasilnya 4 cos 7 pi per 3 ya, 7 pi per 3 ya. Kemudian ini sinus 25 pi per 2. Nah kita ambil yang ininya 4 cos pi per 3 kalikan dengan sinus pi per 2. Nah ini berarti cos pi per 3 60. 60 berarti setengah. Nah, berarti 4 kalikan setengah kalikan 1. Nah ini berarti simpangannya adalah 2 meter gitu ya. Oke, itu pertanyaan untuk nomor 26 ya. Kita jawab. Nah, ya. Nomor 27 ya. Nomor 27 sebelah tadi panjangnya 10 meter, 110 cm ya. Direntangkan horizon salah satu ujungnya digetarkan harmonik turun naik dengan frekuensi ya. Nah, kita jawabnya dulu ya. Frekuensi sama dengan 1 per sorry, ini bukan sekon nih, 1 per 8 Hz ya, seharusnya. Ini Hz ya, sorry. Amplitudenya itu 10 ya. Nah, kemudian getaran sedangkan ujung lainnya terikat secara kuat. Getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat dengan kecepatan rambat. Nah, di sini berarti V sama dengan 5 ya, 5 cm per sekon. Nah, pertanyaannya simpul ketiga dan perut keempat dari asal getaran berapa? Nah, oke. Okay. Nah, oke. Okay. Itu ujungnya ujung terikat ya. Nah, berarti kan yang ini berarti berapa letak simpul ketiga dan perut keempat? Itu pertanyaannya. Nah ini ada rumus langsung yang pakai lambda dan ada rumus yang pakai aplikasi dari persamaan. Nah tetapi karena untuk mengingatkan saya ambil lagi dari persamaan ujung tetap y sama dengan 2a ya, bukan cos ya, sinus ya, sorry, sinus ya. Nah, saya turunkan lagi supaya lebih mengingatkan. Sinus 2V X per lambda ya. Nah, cos ya, 2V kali F ya, kali T min L per lambda ya. Oke, tuh. Nah, saya ambil yang ini, yang sinus ini. Ambil ini sinus theta. Nah, berarti simpul sama seperti yang tadi penurunannya. Berarti sinus theta bernilai 0, maka tetanya berlaku di sini n-1 kalikan pi ya. Kemudian tetanya ganti dengan 2 pi x per lambda sama dengan n-1 kali pi ya. Kalau kalian itu lupa, catat aja di sini. Maka x simpul yang ke n ya, itu berarti n-1 kalikan lambda per 2 gitu ya, masukkan aja x simpul yang keempat berarti ya, sorry yang ketiga, berarti 3 dikurangi 1. Nah lambdanya dari sini nih, dari sini dapatnya berarti lambda sama dengan karena pi kali f maka eh, sorry bukan lambda, pi per f ya, pi per f. Tar dulu ya.
Catat dulu ya. Lambda itu sama dengan pi kali T ya, pi kali T atau pi per M. Nah, ini berarti lambdanya di situ apa 5 dibagi dengan 1/8. Nah, ini hasilnya 40 cm per centimeter ya, sorry, 40 cm. Oke, kalau dimasukkan di sini berarti 40 dibagi dengan 2 ya. Nah, ini 3 kurangi 1 aja 2, 2 dibagi 2, berarti ini 40 cm itu ya. Nah, nah berikutnya letak perut. Ini perutnya. Untuk letak perut, berarti sinus theta itu bernilai 1. Maka tetanya udah jelas di sini 90 derajat, 270 sampai seterusnya. Berarti 2N min 1 kalikan Pi per 2 ya. Ya, tinggal ganti ini 2Px per lambda sama dengan 2N min 1 kalikan Pi per 2. Coret ya. Coret. Maka X per lambda sama dengan 2N min 1 ya, kalikan dengan 1/4 ya. Nah, maka dapat perut sama dengan 2N min 1 kalikan lambda per 4. Itu ya, ingat ini rumus-rumus ini ya. Ayo masukkan. X perut yang ke berapa? Yang ke 4 ya. Nah, berarti tinggal 2 kali 4 ya, dikurangi 1. Nah, lambdanya di sini 40/4 ya. Udah dapat 10 tuh. Nah, ini berarti 70. 70 cm. Itu ya. Ya, itu jawaban untuk soal nomor 27. Ya, mudah-mudahan dengan soal yang ke-27 kalian bertambah luas lagi kemampuannya atau pemahamannya tentang gelombang stasioner. Nomor 28 ini sama ya. Sama seperti yang awal-awal gelombang stasioner yang barusan gelombang stasioner, yang ini gelombang biasa ya. Gelombang transversal biasa dengan simpangan Y sama dengan 0,8 sin. Nah, 10 pi T dikurangi 2 px, di mana Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan kapan simpangan gelombang sebuah titik 0, apa ya, yang berada pada jarak 0,1 meter. Kemudian beda fase antara dua buah titik yang berjarak setengah meter satu sama lain. Oke. Jawabnya. Wah, ini sangat panjang nih videonya, nggak masalah ya. Nah, simpangan gelombang pada titik yang 0,1 ini tinggal masukkan aja ya, 0,1. Nah, oke. Saya tulis lagi nomor A ini Y sama dengan 0,2 sinus theta ya. Oke. Ini masukkan 0,1 sama dengan ya. Kemudian ini 0,2 sinus theta ya. Taruh saja nih X-nya yang nilai apa jaraknya misalkan 1 meter ya. Atau ambil yang bawah setengah meter boleh ya. Pilih salah satu aja, bisa setengah meter, bisa 1 meter. Nah, ini umum aja. Berarti sinus theta itu bernilai 0,1 per 0,2, berarti setengah ya. Maka tetanya itu 30 derajat. Ya. Nah, atau theta itu tidak ada derajat di sini, pi per 6. Nah, ganti dengan 10 pi T dikurangi 2 px ya, itu sama dengan pi per 6. Syaratnya P-nya itu berarti 10 T dikurangi 2x sama dengan 1/6 ya. Nah, ini 10 T 2x plus 1/6 ya. Ini 10 T sama dengan, nah X-nya ambil setengah aja ya. Setengah aja. 2 kalikan setengah dikurangi apa ditambah 1/6 ya. Sehingga nanti 10 T, nah ini 1 ditambah 1/6, berarti 7/6 ya. 10 T sama dengan 7/6 ya. Oke. Nah, maka waktunya untuk yang setengah meter itu 7/6
60 sekon gitu ya. Gitu. Nah, sekarang tinggal beda fase ya. Beda fase. Nah, beda fase itu berarti ini yang dimaksud itu X per lambda ya. X per lambda. Nah, di mana lambdanya itu boleh ngambil dari ini ya. Persamaan. Persamaannya itu 2px 2px sama dengan 2p X per lambda ya. Ingat nggak? Nah, kalau lupa lagi ke sini aja. Jadi persamaan aslinya ya sama dengan A sinus 2V. Nah, di sini F kali T min X per lambda ya. Itu aslinya ya. Oke. Kalau 2V masukkan ke dalam, nah, berarti nanti tinggal 2Px per lambda. Nah, sama dengan 2Px ya. Gitu. Oke. Coret ininya dengan ini. Nah, tuh. Berarti lambda jelas sama dengan 1. Nah, berarti beda fase untuk jarak setengah meter itu tinggal setengah ya dibagi dengan 1. Nah, berarti beda fasenya adalah setengah gitu ya. Gampang ya. Itu soal yang ke-28. Next video kita akan membahas tentang gelombang bunyi.